Suatu proyek manajemen dapat dikatakan mengalami kegagalan apabila terjadi over budget, keterbatasan sumber daya, dan timeline yang singkat. Untuk itu diperlukan suatu project scope management, yaitu sebagai acuan semua pekerjaan yang harus dikerjakan dalam rangka menghasilkan produk, serta proses-proses yang dilakukan dalam membuat produk. Perlu juga didefinisikan apa yang akan dikerjakan dalam sebuah proyek, dan berkaitan erat dengan jadwal, biaya, dan skop. Nah, ketiga hal ini merupakan sesuatu yang intens dalam melaksanakan suatu proyek. Jika ketiga hal ini tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan berakibat kegagalan dalam pelaksanaan suatu proyek. Maka diperlukan project scope management dalam suatu pengerjaan proyek. Menurut PM Book 5, Project Scope Management adalah suatu kegiatan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan telah mencakup semua requirement yang telah didefinisikan dan tidak terdapat kegiatan tambahan yang tidak berhubungan dengan requirement, sehingga memastikan bahwa tim proyek dan stakeholder memiliki pandangan yang sama mengenai produk apa yang akan dihasilkan dan proses-proses apa yang harus dikerjakan untuk menghasilkan proyek tersebut, sehingga nantinya tidak ada pekerjaan tambahan pada project yang tidak tercantum pada project charter, dan menghindari untuk pengerjaan tambahan nantinya. Kemudian pada project scope management terdapat 6 proses. Yang pertama adalah plan scope management. Plan scope management ini adalah kegiatan untuk mendokumentasikan, mendefinisikan proses validasi dan pengontrolan proyek. Tujuannya adalah untuk memberikan arahan tentang cara skop pengelolaan dalam proyek. Output daripada proses ini adalah scope management plan dan requirement management plan. Scope management plan adalah suatu dokumen yang berisi deskripsi bagaimana tim akan mempersiapkan project scope statement, kemudian untuk mempersiapkan membuat WBS, memastikan penyelesaian dari proyek yang dikerjakan, dan mengontrol perubahan pada lingkup proyek. Sedangkan requirement management plan adalah bagaimana kebutuhan akan sumber daya direncanakan, diawasi, dan di laporan, serta bagaimana perubahan itu akan disetujui serta tentang prioritas dan kebutuhan. Proses yang kedua adalah collect requirement, yaitu proses mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan stakeholder untuk tercapainya tujuan proyek. Nah, jika tadi plan scope management itu erat hubungannya dengan project scope, di sini pada proses ini adalah berkaitan dengan product scope, yaitu bagaimana agar produk yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan tidak melenceng atau out of the track. Kemudian outputnya adalah requirement documentation dan requirement traceability. Proses selanjutnya adalah define scope, yaitu proses untuk membuat deskripsi detail dari proyek dan produk. Selama perencanaan, project scope mendefinisikan dan mendeskripsikan proyek dengan spesifikasi yang sangat detail melebihi informasi yang telah diketahui dari proyek tersebut. Nah, pada proses ini, risiko dan asumsi yang ada dianalisa sedetail mungkin. Proses selanjutnya adalah membuat work breakdown structure. Work breakdown structure ini adalah penguraian pekerjaan secara hierarki oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan menciptakan rincian pekerjaan yang diperlukan dengan masing-masing level yang memiliki setiap detail rincian pekerjaan. Jadi work breakdown structure ini adalah dokumen fondasi yang menyediakan informasi mengenai jadwal perencanaan dan pengelolaan proyek, kemudian tentang budgeting, alokasi sumber daya, dan perubahan-perubahan yang nantinya akan terjadi. Berikut ini adalah contoh WBS berdasarkan pembagian products area. Selanjutnya adalah validate scope, yaitu tahap di mana final project diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi. Proses ini bertujuan untuk menilai kelayakan deliverable sesuai standar yang telah ditentukan. Outputnya adalah accepted deliverables, change request, work performance information, dan project document updates.
Kemudian yang terakhir adalah control scope, yaitu proses pemantauan status proyek dan ruang lingkup produk dan mengelola perubahan berdasarkan lingkupnya. Jadi, control scope memastikan semua perubahan yang diminta dan tindakan kolektif atau preventif yang direkomendasikan proses melalui kontrol perubahan terintegrasi.